Shalom sahabat Alkitab, kembali lagi dalam perjalanan cerita mengenai Joseph Kam. Kalau minggu lalu kita sudah membahas beberapa cerita dan kita akan bahas lagi nih cerita mengenai Joseph Kam. Yang penasaran? Yuk kita dengarkan bersama-sama. Joseph berangkat ke London untuk ujian di London Missionary Society atau LMS, lembaga pekabaran Injil yang didirikan oleh orang-orang Anglikan, Congregational, Presbyterian, dan Wesleyan yang dipengaruhi oleh semangat pietisme. Joseph lulus dan ditahbiskan menjadi pendeta pada hari Minggu 21 November 1813. Maluku di masa lampau terkenal dengan daerah yang kaya akan rempah-rempah serta hasil laut yang berlimpah. Belanda pada masa kolonial bahkan rela menukar Pulau Manhattan yang sekarang menjadi kota metropolitan dengan Pulau Rune yang luasnya hanya 600 hektar, namun kaya akan tanaman pala. Maluku secara administratif pada masa kolonial disebut Gubernemen Maluku, dan wilayahnya jauh lebih luas daripada Provinsi Maluku yang sekarang, mulai dari Papua sampai Sulawesi Utara. Joseph Kam yang menumpang kapal dari Jakarta mendapatkan pengalaman baru dan menyegarkan. Walaupun perjalanannya lama dan membuatnya letih, bahkan mabuk laut, tidak menyurutkan hatinya untuk segera menginjakkan kaki di Ambon yang menjadi pusat kota Maluku. Sejak tahun 1794, kota Ambon tidak pernah mempunyai pendeta tetap untuk melayani jemaatnya. Kenyataan yang lebih miris didapati di tempat-tempat lain di sekitarnya seperti di Saparua, Banda, Ternate, dan Sangir. Jemaat tidak pernah mendapatkan pelayanan gerejawi. Perjamuan kudus tidak lagi dirayakan, penubuhan sidi dan pemberkatan nikah secara gerejawi tidak lagi berlangsung. Hanya guru sekolah yang merangkap menjadi guru jemaat yang dengan setia melayani keluarga-keluarga dalam lingkup kecil. Kekristenan yang mereka anut dengan rajin ini hanyalah kekristenan lahiriah. Joseph Kam hanya melihat kenyataan ini, pekerjaan besar menantinya. Dengan semangat besar yang sudah menjadi cirinya, dengan segera ia mencemplungkan diri ke pekerjaannya. Pertama yang dia lakukan adalah membentuk kelompok khusus bagi setiap orang yang mau belajar katekisasi di rumahnya dan bisa dapat andil dalam perjamuan kudus. Lalu bagi orang dewasa yang menyerahkan dirinya untuk dibaptis, Joseph Kam membentuk juga kebaktian khusus setiap minggu. Joseph berusaha dengan cermat agar semua umat yang datang dapat terlayani dengan baik. Sebagai bagian dari usaha untuk mendapatkan dana bagi pelayanannya, Joseph membentuk perkumpulan doa setiap hari Senin pertama setiap bulan. Penguasa dan perwira Belanda di sana ikut ambil dalam pertemuan ini dan memberikan persembahan kasih yang besar jumlahnya. Literasi yang baik juga tidak luput dari pandangan Joseph agar pemeliharaan rohani dan pengetahuan iman orang-orang Ambon juga dapat terjaga terus-menerus. Joseph rajin menyurati dan berhubungan dengan para penguasa agar ada sebuah lembaga yang bisa memenuhi ketersediaan bacaan rohani umat di sana. Dibentuknya lah lembaga Alkitab yang berdiri sendiri. Dibentuk juga percetakan sehingga dapat mencetak Alkitab Perjanjian Baru dengan tambahan kitab Mazmur dalam bahasa Melayu. Pada mulanya Ambon, lalu kemudian Joseph mengunjungi pulau-pulau lainnya. Di akhir tahun 1815, dia mengunjungi jemaat di Haruku, Seram Selatan, dan Saparua. Pelayan yang dia lakukan seperti melayankan perjamuan kudus, baptisan, dan berkhotbah secara rutin dilakukan oleh Yosef. Kemudian di tahun 1816, dia menyeberang ke Pulau Buana dan Pulau Manipa. Di musim yang baik untuk mengarungi lautan, Joseph mengadakan kunjungan-kunjungan di luar kota Ambon. Daya tahan tubuh yang baik dan kemujuran di tengah lautan kemungkinan diwarisinya dari kakek moyangnya, yaitu Diogo Cam, seorang penjelajah Portugal pada akhir abad ke-15. Usianya juga saat itu sudah menginjak 47 tahun, tapi tidak mengurangi kegembiraan dan keberaniannya menghadapi ganasnya ombak lautan. Selama melakukan perjalanan ke kampung-kampung, Joseph Kam sering menjumpai mutu pendidikan yang masih rendah. Kondisi ini terlihat dari banyaknya murid yang bisa membaca namun tidak mengerti apa yang mereka baca, serta minimnya tenaga pendidik yang memiliki hati untuk melayani anak-anak bumi putra. Karena itulah Joseph Kam termotivasi untuk melatih para guru pribumi dan melakukan segala daya untuk menghadirkan Zendeling dari Belanda. Dia memberikan pekarangan rumahnya untuk mendidik guru-guru Injil yang dapat membantu pelayanannya yang begitu luas.
Joseph Camp kembali menikah pada tahun 1815 dengan Sarah Timmerman. Mereka dikaruniai dua orang anak laki-laki, yaitu Isaac Joseph Camp dan Joseph Karel Camp, dan keduanya lahir di Ambon. Salah satu anaknya, Joseph Karel Camp, mengikuti jejak Joseph dengan menjadi pendeta dan pernah melayani di gereja Blenduk, Semarang pada tahun 1866. Setelah menikah, Joseph kembali melanjutkan pelayanannya dengan memberikan komitmen jangka panjang kepada jemaat di Ambon dengan membangun sebuah gereja di bawah pengelolaannya, dan juga dananya diambil sebagian dari asetnya. Tidak sampai di situ, kecintaannya terhadap musik gereja sampai dia harus mengimpor organ dan dikirim dari Belanda. Percetakannya dan penjilitan buku yang dirintis dia juga mengalami perkembangan pesat, terutama tulisan-tulisan kecil yang berguna dan membangun iman. Joseph Camp membuka diri juga untuk bekerja sama dengan Netherlands Bible Genootschap atau NBG, atau Lembaga Alkitab Belanda, sebagai pendukung dan kolaborator yang paling bersemangat. Dengan penuh kegembiraan, ia segera bergabung ketika kegiatan NBG mulai diperluas. Joseph memberikan jasa-jasa penting dengan mendistribusikan Alkitab berbahasa Jerman, Belanda, khususnya Alkitab Melayu berhuruf Latin dan juga yang berhuruf Arab. Pekerjaan utamanya yang melayani jemaat di Ambon dan juga pekerjaan lainnya seperti mendistribusikan Alkitab dapat berjalan beriringan. Pada tanggal 24 Maret 1833, Joseph melakukan perjalanan dan mengunjungi banyak pulau selama 3 bulan dan baru kembali ke Belanda pada tanggal 14 Juli 1833 karena penyakit serius. Pada pagi hari keempat setelah kembalinya dari perjalanan pelayanan, Joseph meninggal di pelukan temannya dan penerusnya, Pendeta Gericke, di usia 63 tahun 10 bulan. Pemakamannya dihadiri oleh banyak orang, sampai melebihi kapasitas gereja. Terlihat betapa besarnya ia dikasihi. Ratusan orang berbondong-bondong datang untuk terakhir kalinya untuk menghormati Joseph.